Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo dipandang memiliki kuasa penting. Bukan tanpa alasan jabatan Sambo ini bak polisinya polisi. Terbukti ratusan perwira polisi saja dibuat tak berdaya dengan skenario pembunuhan Yosua karangan Sambo. Besarnya relasi kuasa ini bahkan masih mampu menembus tembok penjara. Beberapa saksi di lingkaran terdekat Verdi Sambo dan Putri Chandrawati masih tunduk pada keduanya. Pertanyaannya, siapakah yang masih loyal dan siapakah yang mulai menyangkal semua skenario Sambo? Orang-orang di lingkaran dekat Sambo ini kami bagi dalam beberapa bagian. Pertama, bagian urusan rumah tangga, yakni para asisten rumah tangga dan petugas keamanan. Yang pertama ada Susi, Dirianto dan Abdul Somad yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo yang pernah bersaksi di persidangan. Lalu ada Damianus Laba atau Damson, Alfonsius Dualarang, petugas keamanan di rumah Verdi Sambo. Tanpa ragu, para asisten rumah tangga ini masih menunjukkan rasa hormat pada majikannya di ruang sidang. Sebelum bersaksi saat masuk ke ruang sidang, Susi langsung menghampiri terdakwa Putri Chandrawati. Keduanya berpelukan erat. Susi kemudian menghampiri Verdi Sambo dan mencium tangannya. Dan pemandangan serupa juga terjadi usai sidang. Susi kembali menyalami Putri Chandrawati dan saat Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang, Susi menghampiri Verdi Sambo. Verdi Sambo pun merangkul dan tampak menenangkan Susi. Bukan hanya Susi saja, asisten rumah tangga yang lain dan para petugas keamanan juga melakukan hal yang sama. Begitu palu hakim diketuk untuk mengakhiri sidang Selasa kemarin, para RT dan petugas keamanan langsung menghampiri untuk bersalaman dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Masih loyalnya para RT Verdi Sambo bisa diduga jadi salah satu faktor keterangan sejumlah RT ini berbelit dan cenderung berubah-ubah. Gara-gara ini, majelis hakim dan jaksa sampai beberapa kali menegur saksi Susi dan Dirianto. Kesaksian dari Susi dan Dirianto pun diragukan. Tapi beda cerita saat para asisten rumah tangga ini bersaksi di sidang dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Saat menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa, para saksi ini menjawab pertanyaan dengan lancar. Hakim pun sampai dibuat keheranan. Saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir nih. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin ditanya. Bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepat banget jawabnya. Ya. Besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak. Selain RT dan petugas keamanan yang juga jadi sorotan, apakah masih loyal dengan Verdi Sambo? Para ajudan di lingkaran Sambo. Beberapa ajudan Sambo yakni Deden Miftahul Haq, Azhar Romer, Prayogi dan Farhan turut membeberkan kesaksian. 3 kali bersaksi, keterangan para ajudan juga berbeda. Salah satu pertanyaan yang digali majelis hakim pada saksi Deden Miftahul Haq adalah mengenai peristiwa di rumah Saguling di lantai 3 yang diduga menjadi tempat perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Saksi dimintai keterangan siapa-siapa saja yang diminta naik ke lantai 3 oleh Verdi Sambo. Jawaban Deden saat itu adalah tidak tahu. Ketika di Saguling, ya, saudara melihat si terdakwa Richard itu ada naik ke lantai 3.
Kalau ke lantai 3 saya tidak tahu yang mulia. Saya cuma ketemu di lantai 1, masuk ke lift aja yang mulia. Mereka masuk lift, Masuk lift Richard sama Bang Riki. Cuman urutannya saya tidak tahu. ingat yang mulia. Siap. Naik itu ya. Siap. Apakah saudara melihat si Sambo akhirnya naik? Saya tidak melihat yang mulia. Tidak melihat. Relasi kuasa Ferdi Sambo ini akhirnya terungkap dari kesaksian salah satu mantan ajudan lain, Azan Romer. Sambo menyatakan menjamin Richard Eliezer dalam skenario pembunuhan Yosua. Romer mengungkap Sambo mempertaruhkan pangkat dan jabatannya untuk menjamin Richard agar mengikuti skenario Sambo. Sampaikan itu pas saya sama Richard, seingat saya ada Richard, Om Kodir, terus Saudara Prayogi mengatakan bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kalian. Terus? Dan Richard, kamu akan saya bela, walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya. Terus apa yang disampaikan oleh saudara Richard pada saat itu? Siap, cuma siap saja. Tapi rupanya jaminan dari Sambo ini tidak cukup kuat untuk memengaruhi Richard Eliezer. Buktinya, Eliezer justru memilih jalan lain, yakni membelot dari skenario Sambo. Eliezer memilih menjadi justice collaborator untuk mengungkap fakta jika tak ada skenario tembak-menembak, melainkan pembunuhan berencana. Di depan orang tua Yosua, Eliezer bahkan terang-terangan berjanji akan membela Yosua untuk terakhir kalinya. Tidak hanya menyeret orang terdekat dalam kesehariannya, relasi kuasa Ferdi Sambo juga menarik anak buahnya di institusi Polri dalam pusaran kasus Yosua. 6 perwira mau tak mau harus ikut ke meja hijau menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua. Namun berbeda dengan ajudan dan asisten rumah tangga, para terdakwa ini mengaku tak berdaya mengikuti perintah Sambo untuk menutupi kematian Yosua. Sikap yang tadinya loyal berubah karena duduk di kursi pesakitan. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Kemudian ada Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, serta Irfan Widianto. Para terdakwa ini disebut memindahkan dan merusak alat bukti berupa CCTV di sekitar TKP penembakan Brigadir Yosua. Tidak hanya 6 perwira polisi yang tunduk dengan perintah sang jenderal kala itu. Dengan kekuasaannya sebagai kepala divisi Propam Polri, Sambo membuat sejumlah polisi tak berkutik saat mengusut kematian Yosua. Namun berbeda dengan ajudan dan asisten rumah tangga, para terdakwa ini mengaku tak berdaya mengikuti perintah Sambo untuk menutupi kematian Yosua. Sikap yang tadinya loyal berubah karena duduk di kursi pesakitan. Bahkan Ferdi Sambo ikut intervensi dalam olah tempat kejadian perkara di rumah Duren 3. Hal ini diungkapkan mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Ridwan Soplanit saat menjadi saksi di persidangan. Dan memang merasa situasi terintervensi karena bukan lagi head to head orang per orang, tapi memang situasi pada saat kita olah TKP itu status quo kita itu sudah dimasukin sama dari Propam waktu itu ya. Kemudian berbagai langkah dan tindakan yang dia ambil seperti mengambil barang bukti, kemudian saksi. Nah itu yang membuat kami sangat terguncang saat itu sebagai tim olah TKP dan saya sebagai Kasat Reskrim. Dalam persidangan juga terkuak kuatnya pengaruh Ferdi Sambo saat penyidik menginterogasi terdakwa Richard Eliezer di TKP. Sambo sempat menekan penyidik Polres Jakarta Selatan, AKP Rifaijal Samuel, yang kala itu mencecar Richard Eliezer. Sambo meminta penyidik tidak terlalu kencang menanyai Eliezer. Proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Siapa loyal, siapa yang akhirnya menyangkal, perlahan-lahan kini mulai terlihat.
Tapi ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan karena persidangan masih jauh dari akhir. Ruang persidanganlah yang nantinya akan menjadi ajang pembuktiannya.